Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22 dengan tema kebahagiaan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali orang berpendapat bahwa jika seseorang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, maka kehidupannya itu akan mengalami sukacita, kebahagiaan, dan bebas dari segala kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira pendapat yang seperti ini sangatlah tidak objektif. Dalam teks yang mendasari renungan kita hari ini, Petrus berkata bahwa berbuat baik itu memang berdampak baik bagi kita. Tidak hanya itu, berbuat baik itu terkadang juga bisa menjauhkan kita dari hal yang jahat. Tapi harus kita akui juga bahwa tidak semua hal buruk bisa kita hindari, meskipun kita telah berbuat baik. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk berdiri tegak di atas kebenaran. Contohnya, seorang karyawan yang jujur tidak mau korupsi, tetapi teman-teman sekerjanya itu banyak yang korupsi. Bisa jadi dia merasakan penderitaan karena diasingkan oleh teman-temannya yang koruptor itu. Mungkin dia dianggap sebagai sok suci, munafik, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menegaskan adanya dua kemungkinan penderitaan yang bisa dialami oleh orang-orang Kristen. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang menderita karena tergoda atau terjatuh dalam perbuatan-perbuatan jahat dan kemudian menerima konsekuensinya dari perbuatan jahat tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Kristen yang menderita karena kesetiaannya untuk berpegang teguh pada kebenaran iman yang dimilikinya yang ternyata menimbulkan ketidaksukaan atau bahkan kebencian dari pihak-pihak lain. Bapak Ibu Saudara, sikap Rasul Petrus tegas dalam hal ini. Di ayat yang ke-17 mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya bagi Petrus menderita karena kebenaran adalah sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang dimaksud bukanlah semacam perasaan yang menyenangkan, tetapi bahagia karena tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita harus mengalami penderitaan karena berdiri di atas kebenaran, bagaimana respon kita? Mengeluh atau justru menerima itu sebagai berkat dari Tuhan? Kiranya surat Petrus ini mengingatkan kita senantiasa untuk merespon dengan tepat setiap penderitaan yang hadir karena kita berpihak kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, kiranya renungan singkat ini boleh kembali mengingatkan dan meneguhkan setiap kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah